Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berjumpa kembali dengan kami kelompok 1. Pada kali ini kami akan menyampaikan presentasi tentang syarah hadis, yaitu memahami kedalaman makna dan konteks sejarah. Kelompok kami terdiri dari 11 anggota, yaitu Fatur Rahman Al-Ghazi, Az-Zahra Maisabila, Hafaz Asfahani, kemudian Almas Damia Bazla, Atta Naisa, saya Bambang Sutrisno, Alfira Mairoza, Zahra Muhammad Hazim, Imtisal Hiloh, dan Rian Hidayatullah. Nah, kami akan menyampaikan presentasi tersebut bergantian. Untuk sesi pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu, yaitu mengapa syarah hadis itu penting. Namun sebelum kita berbicara tentang mengapa syarah hadis itu penting, saya akan menyampaikan tentang syarah hadis itu sendiri. Syarah hadis sendiri adalah sebuah metode menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan hadis secara mendalam agar maknanya benar-benar dipahami, tidak ditelan mentah-mentah. Bukan cuma hafal hadisnya, tetapi memahami isi konteks dan implikasinya. Jadi langkah-langkah dalam metode syarah hadis ini, kita biasanya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menyebutkan teks hadisnya apa, hadis ditulis lengkap, Arabnya, terjemahannya. Tujuannya apa? Agar tidak kehilangan teks asli, karena satu kata bisa mengubah makna. Kemudian penjelasan kosakata penting, kosakata asing mungkin multi makna kontekstual. Kemudian asbabul wurudnya, yaitu menjelaskan tentang peristiwa, konteksnya, ditujukan kepada siapa, dalam kondisi bagaimana, suasananya bagaimana. Ini penting karena hadis tanpa konteks seperti membaca chat tanpa tahu percakapan sebelumnya. Jadi kemudian kita akan juga penjelasan makna globalnya, maknanya, pesan akidahnya, pesan akhlaknya, pesan hukumnya, dan penguatan dengan dalil lain. Apakah ini sejalan enggak dengan hadis, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang lain. Tujuannya agar tidak berdiri sendiri dan nanti tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Nah, ini baru kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semuanya, jadi syarah hadis ini adalah metode ini dipakai untuk memahami makna lafaz hadis, menjelaskan konteks munculnya hadis, dan menyelaraskan hadis dengan Al-Quran. Menghindari, yang paling penting adalah menghindari kesalahpahaman yang berujung pada salah praktek. Sehingga dalam memahami syarah hadis ini, kita harus memahami maknanya, konteksnya, dan dari situ kita akan bisa menghindari kesalahpahaman. Dan setelah semuanya terangkum, bisa terpetakan dengan jelas, kita bisa mendapatkan hikmah, mewarisi hikmahnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari situ apa saja gitu. Nah, demikian penjelasan tentang mengapa syarah hadis itu penting. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada metode syarah hadis dari berbagai pendekatan ulama. Yang pertama yaitu ada pendekatan linguistik. Pendekatan ini berfokus pada analisis kosakata, tata bahasa, dan gaya bahasa Arab untuk mengungkap makna. Yang kedua yaitu ada pendekatan historis. Pendekatan ini menyelidiki latar belakang kejadian, tokoh-tokoh yang terlibat, dan kondisi sosial politik. Dan yang ketiga yaitu ada pendekatan fikih.
Di pendekatan ini mengambil hukum-hukum syariat dari hadis dan mengaitkannya dengan masalah kontemporer. Dan yang keempat yaitu pendekatan komparatif, yaitu membandingkan berbagai riwayat hadis serupa untuk mendapatkan pahaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya akan dilanjut oleh Hani. Sumber-sumber utama dalam syarh hadis yaitu kitab-kitab induk hadis. Yang pertama yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah koleksi hadis paling sahih. Yang kedua, Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah adalah sumber hadis tambahan. Selain itu juga ada kitab-kitab syarah klasik. Yang pertama, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah syarah Sahih Al-Bukhari yang paling komprehensif. Yang kedua, syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi adalah penjelasan mendalam tentang Sahih Muslim. Yang ketiga, Tuhfatul Ahwazi Al-Mubarakfuri adalah syarah Sunan At-Tirmizi yang populer. Analisis hadis pilihan contoh 1. Sanad dan matan. Hadis sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Analisis sanad. Sanad hadis ini sangat kuat dan mutawatir melalui perawi-perawi terpercaya seperti Umar bin Khattab, Alqamah, Yahya bin Sa'id Al-Ansori, hingga Imam Al-Bukhari. Analisis matan. Matan teks hadis ini singkat namun padat makna, menegaskan bahwa niat adalah fondasi dan penentu diterimanya amal perbuatan dalam Islam. Pentingnya niat. Hadis ini sering disebut sebagai seperempat atau sepertiga agama, menunjukkan betapa fundamentalnya peran niat dalam setiap ibadat dan aktivitas seseorang muslim. Analisis hadis pilihan, konteks sejarah, dan asbabun nuzul. Orang-orang muhajirin akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan rambut kusut dan tidak berpakaian. Hadis riwayat Muslim. Konteks sejarah hadis ini disampaikan pada Nabi Muhammad SAW dalam periode awal Islam setelah kaum muhajirin berhijrah dari Makkah ke Madinah. Asbabun nuzul disebabkan turunnya, diriwayatkan bahwa hadis ini diucapkan untuk menggambarkan kesukaran dan pengorbanan yang dialami para muhajirin yang meninggalkan harta dan kampung halaman demi agama Allah. Ini juga untuk menghibur mereka dan menjanjikan ganjaran besar di akhirat. Pelajarannya menekankan prioritas akhirat atas dunia dan ganjaran bagi mereka yang berkorban di jalan Allah. Baik, selanjutnya dokumentasi kejadian peran riwayat dalam memahami hadis. Yang pertama, periode sahabat. Pada periode ini, para sahabat meriwayatkan langsung dari Nabi SAW menjadi saksi mata peristiwa dan perkataan beliau. Yang kedua, ada periode tabi'in. Generasi tabi'in menerima riwayat dari sahabat, memastikan kelanjutan transmisi. Selanjutnya yang ketiga ada kodifikasi hadis. Di bagian ini, ulama seperti Imam Bukhari dan Muslim mengumpulkan dan menyeleksi hadis dengan metodologi ilmiah yang ketat. Maka dari itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sudah dipastikan kesohihannya. Selanjutnya yang keempat adalah kitab-kitab syarh, di mana ulama kemudian menyusun syarah untuk menjelaskan riwayat dan konteks kejadiannya secara detail. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imtisal. Studi khusus hadis dan implikasinya dalam kehidupan kontemporer. 1. Kesehatan masyarakat mendorong praktik kebersihan personal dan lingkungan yang vital untuk mencegah penyakit, terutama di tengah pandemi. 2. Kelestarian lingkungan mengajarkan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan alam.
selaras dengan isu-isu lingkungan global. Yang ketiga, estetika dan kualitas hidup. Menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, meningkatkan kualitas hidup dan estetika suatu komunitas. Tantangan dan solusi dalam mempelajari syarah hadis. Yang pertama, tantangan dalam bahasa dan terminologi, yaitu bahasa Arab klasik dan istilah-istilah ilmiah hadis bisa menjadi penghalang. Nah, solusinya kita bisa belajar bahasa Arab dan ilmu hadis, seperti mengikuti kursus bahasa Arab dan mempelajari ilmu dasar hadis untuk memahami istilah. Tantangan yang kedua, kompleksitas tafsir, yaitu berbagai penafsir ulama bisa membingungkan. Solusinya, guru pembimbing dan referensi terpercaya, mencari guru yang berkompeten dan merujuk pada kitab syarah yang diakui. Kemudian kesimpulan dan pesan kunci, yaitu mengamalkan sunnah dengan pemahaman dan yang mendalam. Yang pertama, pentingnya syarah hadis adalah jembatan untuk memahami dan mengamalkan sunnah secara benar. Yang kedua, amalkan dengan ilmu. Setiap amalan hendaknya didasari ilmu agar diterima dan berpahala di sisi Allah. Yang ketiga, generasi penerus. Tugas kita adalah meneruskan tradisi keilmuan ini kepada generasi mendatang. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu mencintai ilmu dan mengamalkan sunnah nabinya dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian dari kita kelompok 9. Mungkin cukup sekian dari kita kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.